Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Rizky Pratama Dan saya Faisal Anugrah. Kami akan membahas tentang bank sentral serta sistem dan alat pembayaran. Pengertian bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Tugas bank sentral: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Sistem pembayaran. Menurut Mutakin, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang mencakup hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknik operasional pembayaran untuk pertukaran suatu nilai antara dua pihak. Peranan sistem pembayaran dalam ekonomi. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. 3. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi. 5. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. 6. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Peran dan fungsi Bank Indonesia. 1. Sebagai satu-satunya badan yang berwenang penuh dalam membuat kebijakan moneter guna meraih serta memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Sebagai pemegang kebijakan moneter dalam bidang makroprudensial yang meliputi inflasi yang terjaga, suku bunga, dan stabilitas rupiah, pengelola cadangan devisa serta sistem pembayaran nasional. 3. Sebagai penjaga stabilitas, upaya Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas rupiah sejatinya. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. 1. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran. 2. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang. 3. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk menarik, mencabut, dan memusnahkan uang. 4. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi, serta tata kelola sistem pembayaran nasional. Alat pembayaran non-tunai yang menggunakan jenis kartu dan elektronik yaitu 1. E-Money merupakan kartu elektronik yang bisa dipakai untuk pembayaran, namun ada uang atau dana yang sebelumnya sudah disentralkan. 2. Kartu debit merupakan kartu pembayaran elektronik dari sumber bank, di mana kartu debit mengacu pada saldo tabungan nasabah pada bank penerima tertentu. 3. Kartu kredit merupakan salah satu jenis kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau yang lainnya. Di sini pemiliknya bisa membeli barang maupun jasa dan utang. Agar uang dapat diberlakukan sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka uang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Storability and portability, artinya uang moda untuk disimpan dan dibawa. 2. Divisibility, artinya uang dapat dibagi tanpa mengurangi nilainya. 3. Uniformity, artinya hanya terdapat satu kualitas. 4.
Scarcity artinya memiliki jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. 5. Acceptability artinya uang dapat diterima secara umum. Berikut beberapa alat pembayaran berbasis warkat. 1. Kwitansi transfer. Wesel adalah kwitansi yang dijadikan sebagai bukti penerimaan transfer dari luar kota yang bisa ditagihkan kepada bank penerima transfer tersebut. 2. Nota pemindah bukuan adalah warkat yang dipakai dalam memindahkan dana dari rekening nasabah untuk rekening nasabah lain pada bank yang sama. 3. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank pemeliharaan rekening giro nasabah itu. 4. Biet giro adalah surat perintah dari seorang nasabah bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari pemilik rekening atau rekening yang ada kaitannya dengan rekening penerima. 5. Nota debit. Warkat debit adalah surat yang digunakan untuk menagih bank lain atau nasabah bank lain lewat keriling. 6. Nota kredit adalah nota yang dipakai dalam mengirim maupun untuk memindahkan dana bukan tunai untuk nasabah bank lain maupun kepada bank lain lewat keriling. Itulah pembahasan video dari kami. Sekian, terima kasih.